ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita membacanya secara responsoria. Kami akan memulainya dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berdirilah kamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah hamba-Mu yang sekarang menjadikan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-Hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan engkau keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Sampai sejauh pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kita yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita telah membaca nas firman Tuhan pada minggu ini di dalam Nehemia yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 dengan tema Tuhan mendengar seruan hamba-Nya. Kita terkasih, mungkin sebagian besar daripada kita pada saat ini merupakan seorang yang perantau dari kampung halaman kita masing-masing, dari daerah atau tempat kita masing-masing. Kita meninggalkan kampung halaman kita ke tempat tujuan ini. Kita meninggalkan keluarga, kita meninggalkan sanak saudara dan teman-teman seperjuangan lainnya. Namun,
Mungkin juga ketika kita menginjakkan kaki ke tanah perantauan, tidak menutup kemungkinan pasti kita pernah mendengar yang namanya berita buruk yang membuat hati kita hancur, bahkan seremuk-remuknya. Misalnya, ketika kita mendengar orang tua ataupun keluarga yang kita sayangi tiba-tiba jatuh sakit, bahkan tiba-tiba meninggal dunia. Mungkin sekali di dalam kampung halaman yang sangat kita sayangi itu terjadi bencana yang hebat, yang merenggut beberapa kehidupan, yang merenggut beberapa pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin sekali ada suami atau istri yang jauh daripada kita mengalami tiba-tiba sakit, anak yang berada di perantauan mengalami tiba-tiba sakit dan lain sebagainya. Namun sudah menjadi hal yang normal, bukanlah pertama yang kita cari, bukanlah solusi, tetapi hati kita pasti langsunglah remuk. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, pastilah kita sangat menangis karena merasakan begitu kesedihan yang kita rasakan atas hal yang kita menimpa. Lalu bagian mengingat Tuhannya, pasti mereka akan berdoa dan meminta kekuatan kepada Tuhan serta penghiburan daripada Tuhan untuk setiap yang dia rasakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikian jugalah yang dirasakan oleh Nehemia. Di mana ketika Nehemia meninggalkan kampung halamannya yaitu Yerusalem, dia pergi ke tanah Persia, dia bekerja di kerajaan Persia, melayani Raja Persia sebagai juru minuman raja yang sangat terpercaya. Di sana dia mengalami hal yang sangat nyaman, dengan gaji yang tinggi, dengan kemewahan, dengan kenyamanan yang dirasakan di tanah tersebut. Namun ketika dia mendengar bencana yang dirasakan oleh bangsanya, ketika dia mendengar akan kesusahan yang dirasakan oleh bangsanya, ketika dia mendengar kesukaran yang besar yang dirasakan oleh bangsanya, dia tidaklah hanya diam. Justru dia merasakan kesusahan yang dirasakan oleh satu bangsanya, dia merasakan kesedihan yang dirasakan oleh teman satu bangsanya, dia merasakan kesukaran besar tersebut. Kalau kita melihat juga Bapak Ibu, ketika hal itu terjadi kepada bangsa Yerusalem, Nehemia dia menangis. Bahkan dia berdoa. Ketika dia berdoa sekalipun dia akan berpuasa sebab dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sekampung halamannya di Yerusalem. Artinya sekalipun dia merasakan kenyamanan yang sangat hebat di tanah perantauannya, dia tetap mengingat bagaimana dia tumbuh kembang dan besarnya di kampung halamannya. Dia mengingat bagaimana teman-teman seperjuangannya. Dia juga mengingat bagaimana kaum-kaum daripada ayahnya yang merasakan sakit pada masa itu. Kalau kita melihat mundur sedikit Bapak Ibu, bangsa Israel pada zaman Nehemia, mereka dibuang ke tanah Babel. Bahkan ketika orang Babel menjajah bangsa Israel, mereka meruntuhkan tembok Yerusalem. Dengan runtuhnya tembok Yerusalem ini bukan hanya tentang masalah fisik yang ada pada orang-orang di Yerusalem, tetapi dengan runtuhnya tembok Yerusalem ini juga merupakan masalah psikis, masalah spiritual bagi orang Israel. Bahkan keidentitasan mereka, keamanan dan martabat umat Allah mereka hilang seketika karena runtuhnya tembok Yerusalem. Karena Bapak Ibu, tembok Yerusalem ini merupakan salah satu lambang daripada orang Israel pada masa itu, dengan lambang keamanan mereka, dengan lambang identitas bahwasanya mereka umat Allah. Karena tembok Yerusalem runtuh tadi, mereka mengalami kesedihan mental yang sangat mendalam. Dan juga kalau kita melihat, mungkin kita googlingnya, kita mencari di internet atau melihat di beberapa video, kalau kita melihat tinggi daripada tembok Yerusalem itu 12 meter dengan ketebalan 2,5 meter, artinya sangat panjang, sangat tebal, dengan panjang
kurang lebih 4.018 meter. Tetapi lambang itu harus diruntuhkan, lambang itu harus dirobohkan. Karena apa? Karena kebebalan bangsa Israel, karena dosa bangsa Israel yang senantiasa meninggalkan Allah. Tuhan menggunakan bangsa lain untuk mengingatkan bangsa Israel. Tidak menutup kemungkinan demikian juga dengan kita. Ketika kita melakukan kesalahan yang besar sekalipun, Tuhan pasti memakai berbagai cara. Bahkan orang tidak kita senangi sekalipun akan Tuhan pakai demi mengingatkan kita. Kita yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, ketika kesusahan, ketika kesukaran yang terjadi pada bangsa Israel, Nehemia langsung mengambil sikap berdoa. Itulah sikap yang normal yang pertama kali. Dia mengambil sikap berdoa. Bahkan di dalam doanya tersebut dia berpuasa. Dia berpuasa untuk meminta kepada Allah. Di dalam doanya Nehemia mengingat akan janji Allah bahwasanya bangsa Israel akan dipulihkan dan Tuhan akan mengumpulkannya kembali. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 demikian dikatakan Bapak Ibu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah yang kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam ayat 8 dan ke-9, janji Tuhan ada pada bangsa Israel. Bukan hanya janji, bahkan dengan jelas dikatakan ada satu hukuman. Ketika bangsa Israel berubah setia, Tuhan mengatakan bahwasanya mereka akan dicerai-beraikan. Tetapi janji Allah akan pemulihannya ketika mereka ingin kembali kepada Allah, ketika mereka ingin kembali pada Tuhan yang menciptakan mereka, sekalipun mereka berada di ujung langit, Tuhan pasti akan mengumpulkannya. Itulah janji. Nehemia menjadikan firman Allah, Nehemia menjadikan firman Tuhan sebagai dasar iman dalam doanya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sudahkah kita menjadikan dasar iman kita yang kuat? Sudahkah kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar doa kita di dalam meminta, di dalam memohon, dan di dalam merindukan Tuhan? Terlebih yang menjadi titik fokus, yang menjadi pedoman bagi kita sekalipun Nehemia tidak berada di dalam lingkungan yang mengenal Allah, tidak berada dalam lingkungan Israel, tidak berada dalam lingkungan Yerusalem. Dia berada di bangsa Persia, di mana bangsa Persia ini Bapak Ibu, mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah Israel. Mereka tidak mengenal Allah yang menciptakan bangsa Israel, yang menjadikan bangsa Israel umat pilihan Allah. Mereka tidak mengenal. Tetapi dengan demikian, sekalipun berada dalam lingkungan ini, Nehemia tetap percaya kepada Allah yang menciptakan dia, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia tidak minder. Dia tidak ragu-ragu di dalam meminta, di dalam berdoa. Bahkan dia menjadikan Allah itu sendiri menjadi landasan iman yang kuat. Dia mendirikan imannya di dalam batu yang kokoh, bukan di atas pasir. Namun, kalau kita melihat Bapak Ibu, bagaimana realita kehidupan keimanan Kristen, ketika seorang Kristen, seseorang yang beragama dikatakan agamanya Kristen, ketika dia berada di lingkungan yang minoritas, bahkan dalam membuat doa makan sekalipun ada yang mengatakan DNN, doa masing-masing katanya. Mereka malu, mereka ragu-ragu, mereka tidak ingin menyatakan iman kepercayaan mereka di tengah-tengah publik sekalipun. Artinya mereka sudah kalah dalam keimanan mereka. Berbeda dengan Nehemia. Bangsa Persia adalah bangsa yang besar yang tidak mengenal Allah, tetapi dia tetap kuat di dalam landasan imannya.
Kita yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita melihat bagaimana kenyamanan yang dirasakan oleh Nehemia, sebenarnya dia bisa saja cuek, dia bisa saja tidak mau tahu, dia bisa saja tidak peduli akan yang terjadi pada orang-orang Yerusalem, yang terjadi pada bangsa-bangsa, teman-teman sebangsanya. Namun dia bukan sesosok manusia yang seperti itu. Dia punya jabatan, punya. Dia punya gaji yang tinggi, punya. Dia punya kenyamanan yang besar, dia punya. Namun dia bukanlah orang yang demikian. Dia tidak menempatkan dirinya sebagai orang luar. Dia menempatkan dirinya bahwasanya dia adalah orang Israel. Bahkan sekalipun dia tidak turut dalam melakukan dosa yang menyebabkan bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babel, dia tetap menyatakan bahwasanya dia dan kaum keluarganya, kaum keluarga ayahnya telah berbuat dosa. Di ayat 6 dikatakan demikian. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Dia tetap menempatkan dirinya sebagai orang yang berdosa. Dengan demikian, Nehemia menunjukkan kerendahan hatinya. Bukan justru meninggalkan, bukan justru mencari kenyamanan yang berkepanjangan, bukan justru lupa ataupun cuek terhadap apa yang ditimpa oleh bangsanya. Dan sekarang Bapak Ibu, kalau kita merefleksikannya dalam diri kita masing-masing, dan kitalah orang yang dalam kesusahan pada saat ini. Mungkin di kala dahulu Bapak Ibu dan saudara-saudari telah meletakkan dasar iman yang kuat kepada Yesus Kristus Tuhan kita sang kepala gereja. Lalu mungkin ada tumbuh satu pertanyaan, mengapa ketika kami meletakkan dasar kami telah kuat, hal ini dapat terjadi? Yang saya maksud adalah tempat ibadah. Mengapa tempat ibadah kami dapat begini yang terjadi? Mungkin demikian. Kalau kita mengingat dan kembali Bapak Ibu di awal pertemuan kita, ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari telah menentukan akan berubah sinode, mengganti merek gereja. Kalau kita merefleksikannya dengan apa yang kita baca dalam firman Tuhan saat ini, mengapa tidak tercerai-berai saja kepada denominasi gereja yang sangat-sangat besar? Mengapa tidak mendirikan cabang gereja yang besar yang sudah pasti, contohnya HKBP, GKPI, GMI atau Mitos dan lain sebagainya? Mengapa harus ke HKIP? Mari kita sama-sama merenung Bapak Ibu, sebab dan percaya ada rancangan Tuhan yang luar biasa yang akan kita rasakan, yang akan Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu mari kita merenungkannya sesuai dengan nats firman Tuhan yang baru saja kita bacakan, seperti apa yang dirasakan Nehemia dan apa yang Nehemia lakukan. Mari kita merenungkannya dalam diri kita masing-masing. Sebab Bapak Ibu, gereja bukanlah hanya bangunannya saja. Gereja bukan hanyalah bangunannya saja, tetapi termasuk kita orang yang di dalamnya dikatakan sebagai gereja. Bukan dengan alasan sepi, bukan dengan alasan tidak mengenal satu sama lain kita meninggalkan gereja, tetapi salah satu alasan Bapak Ibu dapat meninggalkan satu gereja ketika gereja itu memang benar-benar tidak ada lagi pemberitaan firman Tuhan, bukan dengan alasan sepi dan lain sebagainya. Ketika gereja itu tidak memberitakan firman Tuhan sesuai dengan Alkitab, bukan meninggalkan persekutuan itu demi mencari persekutuan yang nyaman lainnya. Oleh karena itu kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, telinga Tuhan tidak pernah kurang tajam untuk mendengarkan setiap keluhan. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap yang ingin berseru kepadanya. Seperti dengan tema yang kita pada minggu ini, Tuhan mendengar seruan hambanya. Saya adalah hamba Tuhan, Bapak Ibu juga adalah hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah
keluarga dan di mana Bapak Ibu berada. Tuhan pasti mendengarkan seruan umatnya. Tuhan pasti mendengarkan seruan setiap anak-anaknya yang membawa kesusahannya, yang membawa masalahnya, yang membawa pergumulannya kepada Tuhan di dalam doa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita tetap perjuangkan apa yang perlu kita perjuangkan. Ketika engkau merasa lelah, letih, lesu dengan apa yang terjadi pada saat ini, mari kita membawa semuanya kepada Tuhan, dan engkau pasti akan dilegakan oleh karena kasih-Nya. Sebab dengan jelas tadi telah dibacakan, kita bacakan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sana dikatakan mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit, dan juga di sana dikatakan puasa doa. Mari kita fokuskan dalam ayat yang ke-16, Yakobus 5 ayat yang ke-16, demikian dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika engkau memiliki pergumulan, ketika kita memiliki permasalahan, ketika kita berada dalam fase terendah dalam diri kita, mari jangan mau kita membebannya, memikulnya sendiri, sebab Tuhan ada senantiasa pada kita. Tangan Tuhan, mari kita ingat, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap orang yang meminta kepadanya, sebab Tuhan mendengar seruan umatnya. Amin. Mari kita bernyanyi.